Penyidik menduga rekening perantara tersebut sengaja digunakan untuk menampung uang yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan pribadi Sandra, termasuk untuk pembangunan rumah. Pemirsa Silet, setelah sempat menghebohkan publik karena mengajukan sidang keberatan atas penyitaan tas-tas branded dan mobil mewahnya, Sandra Dewi kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini terkait dugaan aliran dana mencurigakan yang menyeret namanya ke pusaran kasus dugaan korupsi sang suami Harvey Muiz. Dalam sidang yang kini menjadi viral, penyidik Kejaksaan Agung Max Jefferson Mokola mengungkap fakta mengejutkan. Sandra Dewi disebut menerima aliran dana fantastis senilai 13 miliar rupiah dari Harvey. Namun dana itu tidak mengalir langsung ke rekening pribadinya, melainkan ditransfer ke rekening atas nama sang asisten Ratih. Penyidik menduga rekening perantara tersebut sengaja digunakan untuk menampung uang yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan pribadi Sandra, termasuk untuk pembangunan rumah. Pengungkapan ini pun seolah membantah keras klaim Sandra Dewi yang menyebut aset-asetnya adalah hasil jerih payah sendiri atau endorsement. Upaya Sandra untuk mendapatkan kembali aset mewahnya pun kini berada di ujung tanduk. Pembelian kafling tanahnya itu uangnya sebagian berasal dari Pak Harvey Muiz. Untuk pembangunan hampir keseluruhan sudah 78% uangnya dari Pak Harvey Muiz dari rekening Bu Sandra yang dibuka khusus untuk pembangunan. Jadi, ada bukti transfer dari rekening korannya ada. Adanya transfer uang dari Harvey Muiz itu kepada Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymond Gunawan yang dimana Sandra Dewi, Raymond, dan juga Kartika ini juga sebagai pemohonnya. Hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Tak berhenti di aliran dana fantastis 13 miliar. Lewat rekening asisten, Sandra Dewi juga mengklaim soal perjanjian pisah harta. Ia mengaku sudah membuat kesepakatan itu sejak sebelum menikah. Namun, fakta di persidangan yang kembali viral itu berkata lain. Klaim bahwa aset-aset mewah seperti tas branded, perhiasan, dibeli dari hasil kerjanya sendiri, hingga mobil yang merupakan hadiah ulang tahun pun kabarnya diduga tak terbukti. Lantas benarkah dengan terungkapnya hal tersebut Sandra Dewi mungkin dapat terjerat dalam dugaan TPPU, bahkan diduga turut menikmati uang hasil korupsi sang suami? Kalau perhiasan tidak semua endorse. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada lebih dari 23 toko-toko tas branded Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ada hal-hal yang dirasa aneh dan juga di saat melakukan penyitaan terhadap tas tersebut, saksi juga penyidik mengatakan atau menanyakan kepada Sandra Dewi dari mana hasilnya, dan dia mengatakan dari endorse. Ya, ada anomali kalau bahasanya. Tindak pidana pencegahan atau kita sebut TPPU, pencucian uang money laundry, itu adalah suatu kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Jadi kejahatan yang merusak sendi-sendi ekonomi sebuah negara. Lalu apa kata pakar hukum dari Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus yang menilai bahwa penggunaan rekening atas nama asisten untuk menerima dana dari Harvey bukanlah hal biasa? Benarkah
Pola semacam itu mengindikasikan adanya perintah atau arahan dari pihak yang berkepentingan, baik Harvey maupun Sandra. Kan unik ya, kalau ada rekening si A yang posisinya adalah asisten dari Sandra Dewi, terima uang dari suami Sandra Dewi. Uangnya ke siapa? Apakah si asisten? Atau si asisten ini adalah suami atau istri dari dia? Kan enggak kan gitu. Itu pasti arahnya tercipta karena disuruh oleh mereka, baik itu suaminya atau Sandra Dewi, sehingga si asisten membuka rekening. Dan uang yang beredar bersumber dari rekening Harvey Muiz. Punya pendapatan sendiri, tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas branded di Indonesia yang mana saya menepikan modus Harvey Muiz alirkan dana fantastis 13 miliar ke Sandra Dewi lewat rekening asistennya, tak kalah menyita perhatian. Hari ini, Selasa 28 Oktober, sepertinya akan menjadi hari yang sangat menegangkan untuk seorang Nikita Mirzani. Karena hari ini, rencananya akan digelar sidang pembacaan vonis terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti diketahui, sebelumnya Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Sebuah pihak termasuk para seteru Nikita Mirzani seperti Fitri Sahuteru hingga Tengku Zanzabela pun sangat menanti sidang pembacaan vonis ini. Tapi terlepas dari berapapun vonis yang nantinya akan didapat Nikita Mirzani, baik Fitri Sahuteru dan Tengku Zanzabela berharap seteru mereka itu dapat bersikap santun di ruang sidang. Lantas, apa kata kubu Reza Gladys terkait keyakinan terdakwa Nikita Mirzani yang akan bebas dari jerat hukum? Tanggal 28 Oktober 2025 besok itu adalah hari yang menentukan nasib atau Nikita akan seperti apa dijatuhkan oleh hakim. Apapun hasil keputusannya itu dalam konteks hukum kita tetap menghargai. Ya akhirnya huru-hara ini, persidangan ini akan sampai di ujung ya, akan sampai di ujung cerita bahwa sebentar lagi akan ada pembacaan vonis, Saya hanya ingin melihat di akhir cerita persidangan ini apa yang NM lakukan itu dia divonis bersalah. Kita masyarakat harus mentertibkan public figure yang tidak layak untuk ditiru, dicontoh, apalagi pada generasi muda. Ya, kami beranggapan bahwa dakwaan ini tidak terbukti, tuduhan ini tidak terbukti. Pokoknya semua masalah yang besar itu alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita lewatin karena minta doanya dari teman-teman karena aku yakin aku cuma punya satu, aku punya Allah yang Maha Besar. Tapi yang jadi sorotan saat digelar sidang sebelumnya, mantan istri Sajat Ukra ini sempat terlihat menangis. Namun bukan karena merasa bersalah, ataupun bukan karena pembelaannya yang ditolak mentah-mentah oleh Jaksa Penuntut Umum yang bahkan menyebut dirinya banyak drama. Nikita menangis lantaran artis kontroversial kelahiran Jakarta 17 Maret 1986 itu ingin segera bebas dan bisa berkumpul lagi bersama ketiga buah hatinya. Udah kangen banget, pengen tidur di kamar sama-sama gitu. Ya mudah-mudahan tanggal 28 apa yang aku harapin, yang aku doa selama ini insya Allah terkabul sama Allah. Karena ditahan tuh kan waktu yang sebentar gitu, 1 hari aja tuh udah
kayak 1 minggu gitu kan. Tapi sangat disayangkan ya, saya sebagai pribadi kepada saudara NM, kalau memang dia pasang badan untuk orang-orang yang sebetulnya ada di belakang dia kan sangat disayangkan. Berarti dia nggak sayang sama anak-anaknya. Menariknya, bersamaan dengan rencana digelarnya sidang vonis hari ini yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, tim kuasa hukum Nikita juga telah mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo. Surat terbuka berisi permintaan perlindungan hukum dan juga jaminan hukum terhadap klien mereka yang merasa diperlakukan tidak adil selama menjalani proses hukum. Sebelumnya atau hari Senin kemarin, tim kuasa hukum Nikita juga menyambangi Kejagung untuk melaporkan para jaksa terkait pelanggaran kode etik perilaku para jaksa penuntut umum yang menangani perkara klien mereka. Benarkah semua itu adalah langkah Nikita agar bisa bebas? Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Nikita Mirzani memohonkan perlindungan hukum kepada Presiden kita Prabowo. Menurut gue, hak setiap warga negara meminta perlindungan kepada orang nomor 1 di negaranya sendiri. Yang mana orang nomor 1 itu adalah Pak Presiden Prabowo. Jika Nikita Mirzani meminta perlindungan hukum itu wajar-wajar aja, sah-sah aja. Jika Nikita Mirzani harap-harap cemas menanti hasil putusan sidang hari ini, berikutnya Ashanti justru sedikit bernapas lega karena Ayu Khairun Nurisa, ex-karyawannya yang sudah jadi tersangka, juga sudah ditahan. Ya, pasca Ayu resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan yang disebut-sebut mencapai 2 miliar rupiah. Ditemui secara langsung tadi malam, Ashanti pun akhirnya memberikan tanggapannya terkait nasib sang mantan karyawan yang kini dibalik jeruji besi. Dari bulan Mei kan aku udah melaporkan, jadi kalau sekarang Juli, Agustus, September, Oktober 5 bulan ditahan kan bukan proses yang, maksudnya ya ada prosesnya ya gitu, dan aku tidak pernah berpikir tadinya sampai sejauh ini kalau nggak beliau sendiri yang, kalau nggak mbaknya sendiri yang memang membuka aibnya sendiri kan gitu. Kalau aku dari dulu selalu ingin proses yang datang baik-baik, bicarakan gimana mau membayar atau apa. Aku selalu begitu. Bagi aku cara-cara begini tuh cara-cara paling terakhir. Bagi aku cara-cara begini tuh cara-cara paling terakhir. Drama kasus pun berlanjut ketika orang tua Ayu harus ikut terseret datang jauh-jauh dari Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin. Lantas seperti apa tanggapan Ashanti terkait klaim keluarga Ayu yang menyebut bahwa Ayu hanyalah korban yang dimanfaatkan oleh suaminya sendiri? Masalah Ayu, kata orang tuanya Ayu dimanfaatkan suaminya, ya itu biar menjadi urusan keluarga mereka. Karena balik lagi, aku di sini nggak mau berkomentar yang bukan di luar kuasa aku ya. Keuangan dia ngatur semua itu Mbak. Saya disuruh nangis. Dibilang sampai 2M,1 kan. Saya kaget. Yang jelas tuh uangnya dipakai untuk poya-poya. Yaitu intinya itu. Yang jelas tuh uangnya dipakai untuk poya-poya. Yaitu intinya itu. Ayu belum melakukan audit pertanggungjawaban terkait beberapa transaksi yang ada di rekening pribadinya maupun di rekening perusahaan dari Ayu bekerja. Saya pesan sama Andika, mohon 8 tahun dia menjadi tulang punggung keluarga. Tolong hargai anak saya, tolong hargai anak saya. Di tempat berbeda, kabar tak mengenakan juga datang dari pesulap kondang, Pak Tarno.
Sambil tak kuasa menahan air mata, ia menceritakan bahwa dirinya juga menjadi korban penipuan oleh sebuah sindikat yang kuat dugaan melibatkan Ayu Khairun Nurisa. Dengan kondisi kesulitan bicara pasca terkena stroke, Pak Tarno mengungkapkan bahwa ia ditipu hingga 50 juta rupiah saat berniat membeli mobil. 2013 Pak Tarno mau beli mobil, oleh si terduga pelaku itu ditawarkan melalui dia aja. Ternyata ketika duitnya diserahkan, informasi dari Pak Tarno tadi 50 juta di rumah dan 50 juta melalui rekening ATM. Setelah itu mobilnya nggak pernah datang hingga saat ini. Ingat masa lalu kali, ada nyesel juga kali. Sekarang udah aku nasi jadi bubur gitu aja. Nggak bawa penyakit. Kadang-kadang ketawa sendiri, nangis sendiri kayak gila. Angin aku terkenal kalau nggak kenal kan tadi gila. Tadinya ketemu sama Pak Suri kan punya mobil, Pak Suri antar jemput. Nah mana mobilnya katanya diambil orang di jalanan. Nah suruh beli mobil baru. Pas itu beli baru percaya kan dari rumah 50. Tapi saya nggak ngeliat karena dibawa muter ke istrinya. Cuman larinya ke polisi, tapi nggak sama saya, nggak tahu saya. Iya katanya surat-surat bukti lagi katanya di polisi ada.